mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerja sama dengan Basnas Kota Bukit Tinggi. Selamat siang pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Baik pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Dunsana Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar safari Ramadan serentak di ampek-pulampek masjid dan musola. Pemerintah Nagari Peninjauan akui respon penyaluran bantuan pertanian, pendidikan hingga kesehatan konsisten kepada warga. Berita daerah dalam Bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Dunsana Pandanga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar safari Ramadan serentak di ampek-pelampek masjid dan musola untuk memperkuat sinergi jo masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Forum Komunikasi Jo Pimpinan Daerah Satampek menggelar safari Ramadan secara serentak di berbagai wilayah di Tanah Datar. Kegiatan itu berlangsung melibatkan 22 tim yang mengunjungi ampek-pelampek masjid jo musola di negari-negari. Bupati Eka Putra menyatakan bahwa safari Ramadanko menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemimpin di masyarakat. Kepala daerah itu berharap kedekatanko dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat mulai dari tingkat negari hingga ke kabupaten. Bupati juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat yang menjaga kebersihan lingkungan. Dirinya menekankan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama dan harus dijaga demi kenyamanan dan kesehatan seluruh warga. Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan safari Ramadan dan serentak di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Eka Putra menyampaikan bahwa dirinya langsung mendatangi Masjid Nurul Huda di Negari Singgalang, sementara Wakil Bupati juga Ketua DPRD menuju Negari Lintau. Tujuannya adalah menyampaikan informasi. Yang pertama program-program, ya. Yang kedua tentunya menjaga silaturahmi dengan warga atau dunsana kita yang ada di nagari-nagari. Harapan kami dengan adanya kunjungan safari Ramadan ini terjalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, dan kedekatan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Seluruh tim dalam safari Ramadan itu bagian bantuan untuk masjid jo musola yang dikunjungi, termasuk dana pembangunan sebesar 10 juta rupiah jo vakum cleaner. Selain itu, bantuan berupa uang dari Bank Nagari Cabang Batu Sangkar senilai 2,5 juta rupiah juga diserahkan. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mewajibkan seluruh aparatur sipil negara ASN untuk melaksanakan solat 5 waktu di masjid dan musola dalam mendukung gerakan bangkit dari surau dan Allah dicanangkan. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, Kepala Dinas, ASN, Wali Negari atau Kepala Desa dan lainnya wajib melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Apabila Kepala Dinas, ASN, Wali Negari dan lainnya tidak melaksanakan salat 5 waktu di masjid, maka mereka akan mendapatkan sanksi tegas. Melalui gerakan ko, Beni Warlis ingin menjadikan masjid dan surau tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan karakter ekonomi umat serta tempat diskusi dan musyawarah dan membangun. Pemerintah Nagari Peninjauan akui respon penyaluran bantuan pertanian, pendidikan hingga kesehatan konsisten kepada warga, sebagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
Pemerintah Nagari Pemnak Paninjauan Kecamatan Sapluah Koto mengapresiasi penyaluran bantuan sektor pertanian, pendidikan, hingga kesehatan yang taruih digelontorkan pemerintah Kabupaten Pemkab Tanah Datar Kiniko. Wali Nagari Paninjauan Afrizal Kapado RRI mengatakan, seperti halnya bantuan sektor pertanian dan disalurkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kiniko, bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan notabene berprofesi sebagai petani di wilayahnya. Seperti menurut Afrizal, pemberian bantuan bibit pertanian hingga optimalisasi program bajak gratis secara merata jauh berkelanjutan. Memang terasa betul bantuan-bantuan dari pemerintah itu kemarin itu kan ada bantuan bibit, ada bantuan bajak gratis, kemudian terjadi bencana inilah erupsi kemarin kan berapa kerugian, alhamdulillah bantuan-bantuan, kemudian banjir kemarin itu alhamdulillah bantuan berupa uang pengganti daripada kan sawah yang rusak, ladang yang rusak, karena bantuan berupa uang dari pemerintah kabupaten. Selain itu, Wali Nagari Paninjauan Afrizal juga turut mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memberikan penyaluran bantuan kesehatan secara efektif juga tepat sasaran. Menurut Afrizal, hal itu terbukti dari berjalannya kebermanfaatan program layanan kesehatan masyarakat dari sektor kesehatan seperti halnya UHC atau Universal Health Coverage. Ya, alhamdulillah Tanah Datar sekarang memang udah UHC kan. Kalau mereka punya BPJS atau BPJS yang mati, kalau sakit itu gratis berobat. Ini sangat-sangat membantu sekali bagi masyarakat. Sedangkan untuk sektor pendidikan, Wali Nagari Paninjauan Afrizal juga mengakui bahwa kelengkapan peralatan hingga sumber daya manusia SDM pendidikan di wilayahnya Kiniko alah memadai. Afrizal juga memastikan ketersediaan guru dan berada di wilayah Paninjauan tarui dipantau secara berkala guna menjaga kebutuhan pendidikan tetap terpenuhi kepada seluruh peserta didik. Fasilitas daripada pendidikan, kelengkapan tenaga pendidik dan kependidikan di Nagari kan, SD 6 kelas, berarti 6 guru kelasnya kan. Tapi kalau ada yang kurang, kita buat surat dan langsung kita urus ke Tanah Datar. Ini beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat itu, katakanlah pertanian, kesehatan, pendidikan. Ya, alhamdulillah ini sangat-sangat menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Paninjauan. Dengan demikian, Afrizal bersama jajaran pemerintah Nagari Pemnak Paninjauan memastikan ketiga sektor berjalan secara berkelanjutan, sehingga berbagai macam fasilitas dan dihadirkan untuk masyarakat Paninjauan dapat tersalurkan secara tepat guna. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan untuk Arana Minang terkini siang iko. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespon capek kejadian banjir dan melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Dharmasraya, Jo Kabupaten 50 Kota. Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Saifullah mengatakan, sebagaimana arahan dari Gubernur Jo Wakil Gubernur, pihaknya langsung merespon laporan kejadian banjir dan melanda sejumlah kawasan di Dharmasraya, Jo 50 Kota. Saifullah merincikan untuk ke Kabupaten Dharmasraya jenis bantuan dan disalurkan berupa 2.220 kg barih reguler. Sementara itu untuk ke Kabupaten 50 Kota, tim dari Lim Jamsos bersama Tagana juga menghantarkan bantuan berupa makanan siap saji, makanan anak, kasur, salimui, jo tenda gulung. Saifullah menambahkan hingga kiniko, pihaknya tarikh berkoordinasi jo dinas dan BPBD Kabupaten Kota terkait situasi kebencanaan dan penanganan bencana. Peserta didik SD jo SMP sekota Bukit Tinggi sejak petang hingga beberapa hari ke Muko mengikuti pesantren Ramadan di Musaji Tadake dari sekolahnya. Berikut laporan Ahmad Iksan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi resmi membuka pelaksanaan pesantren Ramadan untuk satuan pendidikan sekolah dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP sekota Bukit Tinggi Kapatang. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz usai membuka pesantren Ramadan tu kepada RRI mengatakan pesantren Ramadan ko membuktikan kepedulian pemerintah daerah dan berfokus juga konsentrasi terhadap pembinaan generasi muda supaya sehat, cerdas, kuat, juga gemilang untuk berprestasi serta berdedikasi dalam keseharian. Membuktikan kepada kita semua bahwa pemerintah Kota Bukit Tinggi sangat peduli, sangat konsen, sangat fokus untuk membina generasi muda kita ini menjadi generasi muda yang sehat, yang cerdas, yang kuat, yang gemilang, yang bisa nanti berkompetisi dan
dedikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan di masa mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi perlu menyikapi pelaksanaan pesantren Ramadan dan pernah diikuti di peserta didik pada beberapa puluhan tahun silam, di mana pelajar mengikuti kegiatan keagamaan selama 3 hari dengan bermalam di musaji. Ketika pelajar fokus mengikuti kegiatan keagamaan itu di musaji, maka mereka mendapatkan pengalaman spiritual seolah beradu di pesantren dan sebatunya. Tetapi dulu pelaksanaan kegiatannya yaitu anak-anak kita ini mereka dibawa bermukim, dibawa bermalam di tiap-tiap masjid. Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Henry, menyampaikan peserta didik SD juga SMP sekota Bukit Tinggi mengikuti pesantren Ramadan di musaji dan terdaki dari sekolahnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi memperdomani surat edaran bersama 3 menteri dan memberikan rundown kegiatan di Satuan Pendidikan selama bulan suci Ramadan. Kegiatan di bulan suci Ramadan itu berupa pesantren Ramadan, pembelajaran di festival. Jadi rangkaian kegiatannya kan kita sudah mempedomani surat edaran bersama 3 menteri. Dalam surat bersama 3 menteri itu dibagilah rundown kegiatan selama bulan suci Ramadan, di antaranya ini. Diketahui Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz membuka pesantren Ramadan 3 SD juga SMP sekota Bukit Tinggi dan dipusatkan di Masjid Jami Au Kuniang dengan hadirnya lebih 900 pelajar SMP Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Peserta didik SD juga SMP mengikuti pesantren Ramadan sejak Senin 10 Maret 2025 hingga Jumat 14 Maret 2025. Ahmad Iksan melaporkan. Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi alun-alun menetapkan tersangka terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD periode 2019-2024. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi tarikh melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor perjalanan dinas anggota DPRD periode 2019-2024. Kapalo Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bukit Tinggi, Dasmer Ensaragi, menjawab pertanyaan wartawan terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu menyebutkan, sampai saat ko alun ado seorang pun dari anggota DPRD nan dijadikan tersangka dan seluruhnya dipariso sebagai saksi. Kejari Bukit Tinggi bersikap hati-hati dan menyatakan butuh waktu dalam menangani kasus dan menjadi tamuan BPK RI Tasabwe. Menurut Dasmer Ensaragi, dugaan kasus ko masih dalam proses dan pengumpulan seluruh barang bukti dan diakui prosesnya membutuhkan waktu nan lama, dek memang kegiatan anggota DPRD tersebut sangat banyak dan harus dicek satu persatu. Saat ko alhado lebih kurang 2000 bukti surat perjalanan dinas anggota DPRD dan dipariso Kejari Bukit Tinggi dan itu masih alun selesai, dek secara detail harus dilihat, dilengkapi seluruhnya jo bukti perjalanan serta kelengkapan lainnya. Dasmer Ensaragi menjelaskan jumlah anggota DPRD Kota Bukit Tinggi 25 orang dan keseluruhannya memiliki jadwal perjalanan dinas berbeda-beda, maka dari itu penyidik akan melakukan tugasnya secara maksimal dalam mencek setiap perjalanan dinas dan dilaksanakan. Bahwa memang kegiatan mereka banyak dan kegiatan itu harus kita cek satu persatu. Jadi memang itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya juga mau mengkantor bahwa banyak isu yang beredar bahwa kenapa ini lama, jaksa apa gitu ya. Tapi itunya begitu. Kenapa lama? Kalau kita mau silakan teman-teman tanyalah di anggota DPRD satu orang itu berapa kali mereka berjalan. Nah proses itu harus kami jalani untuk mengecek one by one, rinci satu-satu. Jadi kita mengecek itu kan satu persatu sesuai data berangkat tidak sesuai tidak menginap di sini di situ apa yang mereka ini kan. Kenapa kami lebih baik berhati-hati di situ daripada kita juga bablas. Itulah sebenarnya intinya gini, itulah prinsip kehati-hatian kami selaku penyidik. Dasmer Ensaragi menambahkan, dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor perjalanan dinas anggota DPRD periode 2019-2024 itu, Kejari Bukit Tinggi indah ada menerima pengembalian uang dan menjadi titipan negara dari kasus tersebut. Yudi Prama Agustino melaporkan. Tim kelelawar Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Agam berhasil menangkap seorang laki-laki berinisial RW 39 tahun dan diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Joganjo di Jorong Padang Tongga, Nagari atau Desa Manggopo, Kecamatan Lubuk Basuang. Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat mengatakan penangkapan kod bermula dari informasi masyarakat dan resah juga aktivitas pelaku. AKBP Muhammad Agus Hidayat mengatakan dalam penggeledahan dan disaksikan di beberapa orang warga, tim kelelawar berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 paket sabu-sabu dalam plastik bening, 1 botol berisi ganjo, 1 unit timbangan digital.
Penangkapan Ko merupakan bagian dari upaya Polres Agam dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat secara resmi melantik secara mengukuhkan Ketua TPPKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi secara resmi melantik serta mengukuhkan Maria Veronica Hendrianis sebagai Ketua TPPKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Padang Panjang. Pelantikanku merupakan bagian dari pelantikan serentak 7 balik Ketua TPPKK Sumatera Barat untuk masa bakti 2025-2030. Dalam sambutannya, Harneli Mahyeldi tekankan pentingnya peran Ketua TPPKK serta Ketua Pembina Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas layanan kesehatan masyarakat. Ini menegaskan peran Ketua TPPKK serta Ketua Tim Pembina Posyandu tidak sekedar jabatan, tetapi merupakan seruan untuk membawa perubahan nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Harneli Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua TPPKK serta Ketua Tim Pembina Posyandu yang baru dilantik serta tekankan pentingnya kesiapan dalam menjalankan amanah. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat dengan ini resmi melantik masa bakti tahun 2025-2030. Saya percaya bahwa ibu-ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Harneli Mahyeldi mengucapkan kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kota selamat sukses dalam menjalankan amanah baru nan diamban. Serta menghimbau untuk PK terhadap kondisi sosial masyarakat. Nofri melaporkan. Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pasaman Barat terpilih periode 2025-2030 resmi dilantik pada Kamis Kepatang di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat. Pelantikan dilakukan langsung di PLT Ketua PPDI Provinsi Sumatera Barat Dasril B, didampingi di para pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, PLT Ketua PPDI Provinsi Sumatera Barat Dasril B menyampaikan bahwa menjadi pengurus PPDI merupakan panggilan jiwa. Dasril menegaskan bahwa tugas utama PPDI adalah menjadi mitra pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah daerah. Ketua Umum PB Lemkari terpilih 2025-2029 Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Bambang Sutrisno SH-MTR Han harapkan kemukonyo disiapkan dan lahian atlet berprestasi Lemkari dari ranah Minang nan tajun di ajang kejuaraan PON, SEA Games maupun Olimpiade. Selengkapnya dilaporkan Joni Merbeta. Kongres Lembaga Karate Do Indonesia Lemkari ke-6 balik tahun 2025 nan ala berlangsung di Geraha Marinir Jalan Prajurit KKO Usman dan Arun, Jakarta Pusat. Secara aklamasi terpilih Mayor Jenderal Majen TNI Marinir Purnawirawan Bambang Sutrisno SH-MTR Han sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PB Lemkari Pusat 2025-2029. Terpilihnya Jenderal Bintang 2 Purnawirawan Marinir itu berdasarkan dukungan 26 Pemprov Lemkari se-Indonesia termasuk dari Pemprov Sumatera Barat dan disaksian 5 utusan Pemprov Lemkari sebagai peninjau bahwa terpilihnya Bambang Sutrisno merupakan sosok nan aktif dalam dunia olahraga karate sejak remaja, bahkan dengan olahraga bela diri karate mengantarkan dirinya menjadi siswa Akademi Angkatan Laut AAL pada tahun 1988 di Surabaya dengan terakhir jelang pensiun menjabat tenaga pengkaji bidang politik Lemhanas Republik Indonesia dan dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum PB Lemkari Pusat juga dihadiri Ketua Umum PB Forki Pusat Marsikal Purnawirawan TNI AU Hadi Cayanto nan kemukunya bisa bersinergi berprestasi serupa diutarakan di Majen TNI Marinir Purnawirawan Bambang Sutrisno SH-MTR Han kepada RRI Bukit Tinggi. Lebih lanjut usai dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum PB Lemkari 2025-2029, Bambang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pemprov Lemkari se-Indonesia dan Allah memberikan dukungan kepada dirinya pada pemilihan Ketua Umum PB Lemkari ko
secara lancar dan sukses. Dalam Lemkari, OS, saya mengucapkan terima kasih dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Lemkari 2025 sampai tahun 2029. Lemkari ke depan bersinergi untuk berprestasi. Kejuaraan meningkat menghadapi PON, SEA Games, Olimpiade tahun-tahun ke depan. Termasuk khususnya atlet-atlet dari Ranah Pinang supaya disiapkan. Namun menguat selain Maijen TNI Marinir Purnawirawan Bambang Sutrisno sebagai calon ketum PB Lemkari 2025-2029, Juwo Ado Dr. Kusagis Komanur Ngazis SHMH untuk posisi Ketua Harian. Joni Marbeta mengemban untuk berita Raminang pada siang hariko. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hariko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.